Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, salam guru penggerak. Bapak Ibu guru hebat, perkenalkan saya Ewit Nur Anissa, Sarjana Pendidikan dari instansi SMA Negeri 3 Belamon Impu, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempraktikkan coaching dengan metode Tirta yang merupakan tugas ruang kolaborasi modul 2.3. Pada kesempatan kali ini, saya Ewit Nur Anissa, Sarjana Pendidikan dari instansi SMA Negeri 3 Belamon Impu akan berperan sebagai coach dan berkolaborasi bersama Bapak Prisetyo Haryono, Sarjana Teknik dari instansi SMK Negeri 2 Banjit yang akan berperan sebagai coach. Selanjutnya, izinkan saya memperkenalkan Bapak Sinswan Jaya, Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan sebagai fasilitator kami. Kemudian Bapak Devi Setiawan, Sarjana Pendidikan sebagai pengajar praktik, dan Ibu Eka Sunaryanti, Sarjana Pendidikan sebagai pengajar praktik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Pris. Gimana kabarnya hari ini, Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bu Ewit, alhamdulillah, seger waras tanpa kekurangan apapun. Jos pokoknya. Oh, Alhamdulillah, subhanallah. Semoga ini atas nikmat dari Tuhan Yang Maha Esa ya, Pak. Kita bisa Iya. berjumpa lagi pada sore hari ini. Gimana nih, Pak? Sore-sore ini apa nih yang mau Bapak ceritakan pada saya? Ini Bu, sebenarnya sih ya bukan masalah kan ya. Oke, Pak. Kalau kita sudah di lapangan ternyata menimbulkan masalah. Kalau dilihat nggak masalah, tapi udah timbul di lapangan itu masalah. Alhamdulillah gitu kan, TBSM ini dapat siswanya 15 dan anak kita ini di kampung Bu, ya Allah saya bilang gitu kan, memang harus sabar. Jadi ketika dapat pelajaran dari saya ini kan, pelajaran dasar-dasar otomotif tuh, Iya, Pak. ketika belajar, ini Bu, pening gitu kan saya tanya kan, pening gitu kan. Tiap kali saya tanya lagi pening, tapi nggak semua gitu, Iya, cuma Pak. aja, itu Bu. Ya, jadi Pak Pris merasa bingung ya dengan anak-anak, kok mereka ketika ditanya setelah pembelajaran pening gitu ya, Pak? Iya, baru kali ini loh Bu, baru kali ini saya merasa waktu di sekolah lain itu nggak seperti ini gitu. Nggak ada kalimat, "Pak pusing Pak," gitu, enggak gitu kan. Tapi ini beda, luar biasa. Ya, jadi Bapak di sini merasa bingung mengenai jawaban anak-anak kok setelah diajarkan materi dasar-dasar otomotif yang ada perhitungannya, mereka masih bingung gitu ya, Pak, pening jawabnya seperti itu. Iya, betul Bu. Apa sih yang Pak Pris harapkan, yang Pak Pris ingin dapat di akhir dari pembicaraan kita ini, Pak? Saya menginginkan suatu solusi di mana anak saya ini yang dia terletak di pedalaman itu Oke. bisa setara dengan yang ada di kota kan begitu. Dan tidak ada lagi kalimatnya pusing. "Kak, bahagia Pak," gitu. Pengennya seperti itu sih. Oh, seperti itu. Bapak ingin anak-anak di kelas itu merasa bahagia ketika Pak Pris mengajar gitu ya, Pak? Iya iya. Nah, menurut Pak Pris, anak yang semangat belajar dengan Pak Pris itu ciri-cirinya seperti apa ya, Pak?
anak saya itu yang ciri-cirinya, Bu, ya. Ya, Eh, tapi sebelumnya ini, Bu, eee, ketika saya masuk di kelas lain, jurusan ya, akuntansi ya, Bu, ya, multimedia itu kan banyak yang perempuan-perempuan ya, itu kan ya, pernah betul. saya pernah masuk, eee, ini berbeda mereka gitu, apa yang saya sampaikan nangkep gitu kan. Hmm. Tapi bukan materi ini, mungkin ada materi umum kan gitu, tentunya tentang kedisiplinan segala macam gitu kan. Kalau ciri-ciri anak saya yang di otomotif itu, ketika pelajaran saya itu 3 kali, siswa itu ada 5 anak. 5 anak itu 3 kali dia tidak mengikuti pelajaran saya, gitu kan. Hmm. Ya, Pak. Saya cari kan, Bu, saya cari keliling segala macam, ketemu gitu kan. Terus saya giring gitu kan. Ya mereka bahagia saya giring gitu kan. Terus saya masuk gitu kan. Kemudian di situ, jadi ketika saya terangkan itu, saya saya fokus ke mereka, mereka itu ke mana gitu kan. Apa kayak selingkuh berpikir gitu loh, nggak fokus ke saya gitu, heeh, gitu ya. Oh iya, berarti itu ciri-ciri yang anak yang tidak semangat ya, Pak? Mereka tidak fokus dan beberapa kali meninggalkan kelas, seperti itu ya, Pak? Iya bener. Nah, sekarang, ciri-ciri anak yang semangat belajar menurut Pak Pris, mereka itu memiliki perilaku seperti apa ya, Pak? Ya kalau diibaratkan seperti semangat belajar itu, kalau dikasih instruksi, lari, lari dia, gitu kan. Tapi anak kita ini semangat belajar kita diwujudkan itu ketika saya memberikan satu pertanyaan, anak itu cepat langsung respon. Apa yang dimaksud dengan alat ukur? Langsung, saya Pak, gitu. Langsung dijawabnya. Kemudian dari kejauhan itu udah tahu jawabannya senyum-senyum dia. Nah itu pasti itu. Terus saya kasih soal di papan tulis gitu kan, cepet-cepetan dia lari gitu kan. Nah langsung dikejarnya kan begitu. Oh ya, baik. Berarti menurut Pak Pris, ciri-ciri anak yang semangat belajar itu, responnya aktif di kelas gitu ya, Pak? Ketika ditanya, dia semangat menjawab, kemudian ketika diberikan pertanyaan atau soal, semangat untuk menjawabnya, dan mudah diberikan instruksi, seperti itu ya, Pak? Iya betul Bu. Iya itu. Nah, itu ciri-ciri yang Bapak harapkan seperti yang anak di kota tadi ya menurut Bapak? Ya bener, bener sekali Bu itu. Itulah. Ya, nah ya, kalau, eee, kita berikan skala nih Pak, dari 1 sampai 10, kondisi anak-anak di kelas Bapak saat ini, Bapak beri, nilai berapa menurut Bapak? Masuk ke angka berapa? 1, dia kurang semangat, yang 10 sangat semangat. Kalau kalau dia di ukuran anak saya yang kurang semangat itu, dia kan walaupun dia kurang semangat tuh pusing gitu kan, tapi dia sudah tahu, oh ini bendanya gitu kan, bendanya gitu Iya, kan, alat ukurnya gitu kan. Itu saya, di angka 5. Kemudian 5. kalau kalau harapan kalau yang Mhm. baik ya, yang dia, eee, memperhatikan dan responsif itu ya di angka 10 gitu, Bu. Ya, berarti, situasi yang Bapak harapkan di kelas itu mencapai angka 10 anak-anak semuanya yang ada di kelas itu 15 orang bisa responsif gitu ya, Pak, bisa aktif di kelas mengikuti pembelajaran Bapak, seperti itu ya, Pak, idealnya menurut Bapak? Maunya seperti itu, Bu, tapi kan nggak mungkin kan, Bu, ya Iya, kan? Kalau saya menurut dapat ya harapan saya sih minim minimal ya, minimal nah, 5,5 ya, heeh. 8,5 ya. Di situ sudah minimal anak itu dikatakan, "Oh, ini sudah sangat menyenangkan di kelas, anak bisa responsif dan aktif," seperti ya, Pak. Iya, Bu, betul. Nah, menurut Bapak, sebelumnya mungkin bisa Bapak ceritakan Bapak mengajar seperti apa dan harapannya nih kira-kira, saya bisa mengajar yang idealnya seperti ini sehingga anak bisa mencapai 8,5 seperti itu, Pak.
Kalau yang saya lakukan itu mungkin, Ya, saya menggunakan metode itu ada kekurangan, Bu, ya. Karena mungkin saya kurang humoris ya, kurang humoris. Kemudian ketika jam pelajaran 4 jam itu saya tidak memberikan, apa namanya tuh, ice breaking gitu kan, agar mereka lebih refresh dan sebagainya, gitu kan. Tapi ya kadang-kadang juga sempat cerita gitu kan, cerita cerita orang Palembang, orang Sumatera Selatan tetap cerita, gitu kan. Nampaknya ini anak ini rindu dengan ini, Bu, apa, ruangan lab. Ya, ruangan lab. Dia pengen pengen tahu lab kita memang udah lama sekali kan, karena baju prakteknya belum ada, oke. saya belum ngasih apa-apa dengan mereka untuk bisa masuk ruangan praktek. Alatnya jadi tak bawa ke kelas gitu, mungkin mungkin ke situ mungkin Hmm, kayaknya. su- sudah bawa alat ke kelas ya, Pak. Tapi mereka belum menunjukkan responsif yang baik dan keaktifan yang baik gitu ya. Iya, mungkin, eee, cuma sekedar mungkin, "Pak, ini kan cuma untuk benda bohong-bohongan nih, Pak," gitu kan. Oh, Gitu. Kalau alatnya alat betul, tapi ya. yang diukur kan bohongan. Kan harusnya Hmm, diukur kan alat motor gitu loh, Bu. Gitu. oh, berarti nggak marah mengukur cuman kira-kira gambar gitu ya, Pak. Pengen mengukur alat motor yang asli gitu ya menurut Bapak. Ya kaya ngono. Ya seperti itu. Pak Pris, dengan posisi keaktifan anak di 8,5 nih, kira-kira Ya. apa yang akan Pak Pris lakukan setelah mengidentifikasi pembelajaran yang pernah Bapak lakukan sebelumnya? Yang saya lakukan, Bu, ini, saya akan lebih aktif lagi dengan anak, dengan waktu 4 jam itu saya maksimalkan semaksimal mungkin. Jadi, saya memberikan kebebasan kepada mereka agar mereka berkreasi gitu kan. Kemudian mereka menciptakan ruangan itu senyaman mungkin dengan memberikan kebebasan itu dan saya mengawasi. Kemudian yang anak tidak tahu bagaimana cara mereka, agar berinteraksi dengan rekan yang lain, saya berusaha untuk memfasilitasi dan kemudian ke lab, Bu, gitu kan. Jadi nggak saya memberikan janji-janji palsu lah, Bu, ya, pada mereka itu kan. Ya pancing-pancingan gitu kan, supaya mereka lebih semangat gitu kan, menyelesaikan di poin yang ini gitu kan. Artinya teorinya, pengetahuannya selesai, baru kemudian kita ke praktek. Jadi seperti itu, Bu Ewit, Oh, ya. seperti itu, Masya Allah. Nah, mungkin ada solusi lain yang ingin Bapak terapkan selain teori 2 jam, kemudian praktik 2 jam, mungkin ada yang lain, Pak? Mungkin, kalau tambahan lain kayaknya itu, Bu, karena ya PHP kemarin sih sama anak-anak itu mengajak ke lab itu aja, gitu. Nggak ada Hmm, yang lain, mungkin itu, Bu, ya. Masya Allah. Nah, mungkin ada seseorang yang bisa Bapak ajak kerjasama agar apa yang Bapak rencanakan ini bisa terwujud. Ada, Bu, ada Toolman, kemudian Toolman itu membantu saya ketika kegiatan praktek, bahkan ketika saya butuh alat peraga dan sebagainya kan, kelas itu tidak jauh dari bengkel itu. Artinya ketika mobilisasi alat-alat itu, eee, beliau toolman-nya itu yang bantu saya, gitu. Oh, alhamdulillah. Berarti Bapak bisa bekerja sama dengan toolman-nya yang menjaga di laboratorium gitu ya, Pak? Iya, betul. Ya. Nah, kira-kira kapan nih rencana yang sudah Bapak susun ini akan bisa dilaksanakan? Itu itu kegiatannya kalau bisa secepatnya, Bu, karena kan ini sudah di akhir semester kan, Bu, ya. Dan Iya, Pak. kegiatan saya itu dilaksanakan di hari Rabu dan hari Sabtu itu ada jam. Jadi hari Sabtu Sabtu besok saya sudah melaksanakannya.
Masya Allah, semoga Allah mudahkan ya Pak, hari Sabtu dah lain waktu mungkin setelah Bapak mempraktekkan pembelajaran di hari Sabtu bisa menceritakan hasil rencananya kepada saya, Pak. Siap Bu, siap. Iya, Ya, akan terima kasih Bapak sudah mau bercerita kepada saya, berbagi solusi karena ini insya Allah akan menjadi pengalaman juga untuk saya bagaimana bisa mengembangkan pengalaman ini kepada orang lain. ya, ya Bu. Ya, terima kasih banyak Pak Pris. Semoga bisa berjalan dengan lancar rencananya. Eh, kita cukupkan ya obrolan kita sore hari ini. Ya Ibu. Ya, mungkin ada yang mau disampaikan lagi Pak Pris? Cukup? Ya terima kasih Bu. Itu aja supportnya. Oke, terima kasih banyak Pak Pris. Sampai jumpa kembali ya Pak. Saya pamit ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.